semuanya, kita dari kelompok Klasik Feminism kelas komunikasi gender kelas C yang beranggotakan ada Adinda Gracea, Eka Novita, Rama Romadoni, Feral Pradipta, dan Nizar Ilmi. Oke, next. Feminism itu berarti adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di sini bentuk fisik, kemampuan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda itu bukan berarti kalau laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Kesempatan dan hak asasi yang dimiliki seluruh manusia pun memiliki kesetaraan yang sama dan tidak terbatas oleh jenis kelamin dari mereka masing-masing. Radikal feminisme itu adalah afeksi atau perasaan positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim hingga ke akar-akarnya. Jadi mereka tuh maunya tuh setara itu sampai ke tahap yang sampai ke dalam, bukan cuma di atas permukaan. Seksualitas, kepuasan, dan yang bersinggungan dengan feminisme radikal adalah filosofi yang menekankan pada akar patriarki dari atau yang lebih khusus. Oke, next. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran radikal feminisme. Yang pertama ada feminisme radikal kultural, mengagungkan perempuan dan kemampuan rahim perempuan yang menghasilkan kehidupan. Dan berhubungan seks heteroseksual merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang kedua ada feminisme radikal libertarian, yaitu sebaliknya perempuan tidak dibebankan lagi dengan reproduksi dan mereka menuntut adanya teknologi yang membuat rahim menjadi portable. Maskulinitas dan feminitas harus dihargai sama dan berada dalam tubuh yang sama tanpa ada ide tentang perempuan sejati dan keperempuanan. Boleh di next? Contoh radikal feminisme. Yang pertama ada hak reproduksi milik perempuan, termasuk kebebasan menentukan pilihan untuk melahirkan, melakukan aborsi, menggunakan alat kontrasepsi, atau disterilkan. Dan yang kedua, ada mengevaluasi dan kemudian memecahkan peran gender tradisional dalam hubungan pribadi serta dalam kebijakan publik. Dan yang ketiga, memahami pornografi sebagai industri dan praktik yang menyebabkan kerugian bagi perempuan. Meskipun beberapa feminis radikal tidak setuju dengan posisi ini. Dan yang ketiga, memahami pemerkosaan sebagai ekspresi kekuatan patriarki, bukan pencarian seks. Di sini juga saya mau menambahkan contoh kasus yang nyata juga. Jadi pada tahun 2019 ada seorang buruh wanita yang bernama Elita Trinovianti yang bekerja di PT Alpen Food Industry atau yang dikenal sebagai AICE atau ICE, perusahaan es krim. Para buruh ini mempunyai riwayat penyakit endometriosis, yaitu sebuah penyakit yang tidak dapat membawa beban yang terlalu berat. Talita bahkan sudah mencoba bernegosiasi dengan pihak HRD mengenai penyakitnya tersebut. Tetapi tidak disangka pihak HRD justru tidak memperdulikannya, bahkan melayangkan ancaman kepada Elita untuk memberhentikannya sebagai buruh. Karena tidak ada pilihan, Elita akhirnya terus bekerja dengan menahan rasa sakit dan sampai pada akhirnya Elita mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaan yang berat. Elita terpaksa melakukan operasi kuret yang berarti jaringan dari dalam rahimnya harus diangkat. Itu adalah salah satu kejadian yang fatal. Bahkan tidak hanya kejadian seperti itu, masih banyak ditemukan di perusahaan lain
yang memiliki buruh wanita tidak diberikan cuti haid dan juga cuti hamil. Walaupun diberikan izin, prosesnya pun sangatlah rumit sehingga seringkali membuat buruh wanita kesulitan mengurus proses dan akhirnya bekerja dengan rasa sakit. Masalah lain juga ada pada sistem shift, di mana masih ada buruh wanita yang diwajibkan untuk lembur, untuk melakukan kegiatan produksi pada perusahaan. Ada juga masalah mengenai izin cuti hamil baru diberikan setelah umur kandungan selama 7 bulan. Pelecehan seksual juga masih sering terjadi dilakukan oleh para buruh laki-laki terhadap buruh wanita di perusahaan. Padahal semua hak-hak mengenai buruh sudah tercantum dalam undang-undang. Tetapi karena minimnya pengawasan dan bahkan jumlah pengawas lebih sedikit daripada perusahaan yang ada di daerah tersebut, sehingga tidak memaksimalkan penerapannya undang-undang tersebut di perusahaan. Sekian contoh kasus dari saya mengenai radikal feminisme. Boleh dilanjut? Ya, saya teruskan di sini. Saya menjelaskan mengenai liberal feminism. Liberal sendiri ialah pandangan filsafat atau ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Yang berikutnya mengambil asumsi-asumsi dasar dalam teori liberalis. Yang ketiga, sejarah. Liberal pertama kali pada abad ke-18 dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya A Foundation of the Rights of Women pada tahun 1759 sampai 1799. Oleh John Stuart Mill dalam bukunya Advancement of Women. Aliran feminis ini berdasarkan pemikiran konsep liberal yang menekan bahwa wanita dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak dan kesepakatan yang sama. Kemampuan rasionalis tersebut memiliki dua aspek, yaitu moralitas membuat keputusan yang otonom dan prudensial pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang arah feminis liberal. Arah feminis liberal mengingatkan terbebasnya perempuan dari peranan gender yang opresif, yaitu mereka yang berargumentasi bahwa masyarakat yang patriarki, pekerjaan yang cocok untuk perempuan diasosiasikan pada sifat feminin seperti guru, perawat, sekretaris, kasir, dan lain sebagainya. Penentangan stereotip tersebut harus melalui pendidikan androgini yang mempunyai dimensi laki dan perempuan baik di sekolah maupun di rumah. Androgini telah membantu mereka dalam meraih kebebasan, persamaan hak dan keadilan. Negara ikut bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan, baik seksual maupun penghasilan, dan menjamin perempuan terbebas dari pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan. Feminis liberal sendiri sangat penting dalam pergerakan feminisme. Dengan perjuangannya untuk perempuan di Barat untuk meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi, teman kerja, dan perubahan hukum yang lebih menguntungkan perempuan. Menurut Mike tahun 2003, teori yang muncul berkembang di Jepang pada tahun 1900-an. Feminis liberal dalam asosiasi perempuan baru pada tahun 1920 dikembangkan dari kegiatan feminis liberal Setosa tahun 13 , Blue Talking Society. Penentangan stereotip tersebut harus melalui pendidikan androgini yang mempunyai dimensi laki dan perempuan baik di sekolah maupun di rumah. Androgini telah membantu memberikan kemampuan rasionalis
Pada saat itu mereka menyuarakan keinginan mereka yang memungkinkan penciptaan organisasi pertama. Hal ini ditujukan untuk pencapaian hak paling bagi perempuan. Next, feminis liberal merayakan rasionalitas dan otonomi perempuan atas tubuhnya. Menurut feminis liberal, perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini kerap dibatasi oleh anggapan sesaat yang menyatakan bahwa perempuan secara alamiah lebih lemah dan butuh jika dibandingkan dengan laki-laki. Feminisme liberal, interferensi struktural melalui kebijakan merupakan kunci pembenaran gender sendiri. Next, lanjut. Oke, feminisme liberal memiliki beberapa kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait ketimpangan gender. Yang pertama ada feminisme liberal menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Jadi kayak setara gitu ya kan. Yang kedua, feminisme liberal mendorong penghargaan terhadap hak individu. Dan ketiga, feminisme liberal menawarkan solusi konkret dalam menanggulangi ketimpangan gender, yaitu intervensi struktural. Dan yang terakhir, feminisme liberal hanya mendorong perempuan untuk mengambil tempatnya di ruang publik tanpa mendukung keterlibatan laki-laki di ruang private. Jadi kayak perempuan ini merasa, oh aku bisa tanpa laki-laki dan aku nggak lemah dan aku nggak bodoh. Seperti itu. Next. Kemudian ada contoh liberal feminisme. Yang pertama dalam bidang pekerjaan, kaum feminis menuntut kesempatan dari peluang yang sama dalam mendapatkan gaji atau fasilitas di tempat kerja. Jadi dia berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, dalam bidang politik, kaum feminis menuntut agar mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jadi dia juga punya hak memilih apa yang dia inginkan, jadi nggak ada keterpaksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, mereka menuntut agar mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama, serta kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan. Tujuannya itu agar membentuk masyarakat yang baik, adil, dan setara. Jadi kaum perempuan, kaum cewek ini nggak mau diatur-atur. Jadi dia harus maunya yang adil, yang setara demi kemajuan bersama. Begitu. Slide selanjutnya. Lalu yang berikutnya Marxist Feminism. Marxis sendiri yaitu sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan ahli filsafat Karl Marx. Aliran feminisme yang satu ini dilatar belakangi oleh munculnya isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik dalam mengkampanyekan pengupahan kerja domestik bagi perempuan, sosialisasi pekerjaan rumah tangga, serta pengasuhan anak. Lalu berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, dan kapitalisme. Jadi pada zaman dulu itu kan banyak pengotakan kelas, laki-laki dikatakan memiliki kelas lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki dinyatakan bisa melakukan banyak hal dengan kemampuan-kemampuannya, bahkan dibilang lebih kuat. Lalu berikutnya, konsep Marxist Feminism ini lahir dari pemikiran seorang ahli filsafat asal Jerman, yaitu Karl Heinrich Marx. Bagi Marxist Feminism, penindasan kaum perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan reproduksi. Mungkin zaman dulu para perempuan ini kan hanya dipandang sebelah mata, hanya dipandang ada hanya untuk meneruskan keturunan dari manusia. Nah, tujuannya feminisme yang ini untuk memberikan kesetaraan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama,
tanpa ada yang membedakan. Kemudian feminisme ini menganalisis cara-cara di mana wanita dieksploitasi melalui kapitalisme dan kepemilikan individual dari properti pribadi. Setiap wanita diperjuangkan agar memiliki haknya masing-masing. Lalu berikutnya, pembebasan wanita hanya dapat dicapai dengan mendapatkan sistem kapitalisme di mana mereka yang bekerja menjadi buruh wanita tidak mendapatkan kompensasi. Lalu kemudian feminisme Marxis menolak hubungan kontraktual antara pekerja dan majikan. Jadi pada saat ini pada saat kita bekerja mungkin menjadi buruh pabrik ataupun hanya karyawan, pasti semuanya memiliki kontrak. Nah, pada waktu itu tidak ada kontrak, jadi keseluruhan tidak ada pilihan bebas yang dapat diambil oleh pekerja. Jadi majikan ini mempunyai monopoli alat produksi. Dominan kemajikannya yang mengatur keseluruhan pekerjanya. Karena itu, pekerja harus memilih antara dieksploitasi atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Atas dasar pemikiran ini, feminis Marxis berpendapat bahwa pada kondisi di mana seorang tidak memiliki hal yang berharga untuk dijual lagi lebih dari di luar tubuhnya, kekuatan tawarnya di pasar menjadi terbatas. Jadi para kaum perempuan ini tidak bisa memiliki hak kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Jadi mereka hanya bisa dijual dari fisiknya aja, misalnya dari produksi untuk meneruskan keturunan. Jadi di luar itu seperti kemampuannya tidak dapat dihargai, menjadi terbatas. Contohnya, seorang wanita A dipekerjakan menjadi buruh pabrik, tetapi tidak mendapatkan upah atau gaji. Jadi hanya dipekerjakan secara cuma-cuma. Tetapi perempuan yang menjual tubuhnya atau dirinya atau dalam bentuk fisiknya akan mendapatkan upah. Misalnya saat perempuan dinikahi untuk mendapatkan keturunan, laki-laki mengharapkan keturunan, dan yang didapatkan oleh wanita yaitu dihidupi oleh suami yang menjadi upah dari wanitanya. Lalu berikutnya, kelemahan dan kekuatan teori Marxis. Teori ini beranggapan bahwa opresi di tempat kerja lebih utama daripada opresi perempuan. Kelas lebih penting daripada gender. Seperti yang saya katakan di awal, laki-laki kelasnya lebih tinggi daripada perempuan. Tidak melihat adanya opresi yang dapat terjadi pada perempuan pekerja di tempat kerja. Teori ini cenderung buta gender. Teori feminis Marxis belum menjelaskan secara lengkap opresi yang terjadi di dalam keluarga terhadap istri, anak, dan suami sebagai akibat dari posisi mereka sebagai pekerja di tempat kerja. Lalu, cita-cita Marxis yaitu menciptakan dunia yang nyaman bagi perempuan, agar perempuan dapat mengalami dirinya sebagai manusia yang utuh dan terintegrasi, bukan terfragmentasi. Dengan adanya cita-cita ini dapat menginspirasi perempuan dari berbagai kelas untuk menyatukan kekuatan atas dasar opresi yang sama sebagai kesadaran penuh untuk merebut kebahagiaan yang sama. Jadi intinya itu teori ini memperjuangkan hak dari wanita agar mendapatkan kesetaraan gender ya, sesuai dan sama dengan laki-laki. Apabila laki-laki bekerja, perempuan juga bekerja, pastinya harus mendapatkan upah yang setara dengan hasil kerjanya. Dan saya mau nambahin sedikit, bukan hanya di lingkungan pekerjaan aja, di lingkungan seperti keluarga, pertemanan, atau lingkungan masyarakat ya. Juga
perempuan ini perlu kebebasan sendiri, nggak dipandang lemah oleh orang lain meskipun fisiknya memang lebih kuat laki-laki, tapi nggak seharusnya orang-orang memperlakukan kita beda gitu. Kita tuh semua sama, kita perempuan juga punya perasaan juga, kita punya kelebihan sendiri meskipun nggak terlalu dominan daripada laki-laki. Jadi begitu, bukan hanya di dalam pekerjaan aja ya, perlu diingat kita semua sama di sini, yang membedakan cuman jenis kelamin aja. Jadi nggak ada perbedaan sih kalau untuk masalah yang udah dijelasin tadi dari kasus-kasusnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kita. Saya Eka Novita, Adinda Gracea, dan Romadoni Rama, dan Farel Pradipta, dan Nizar Ilmi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.